Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Simpson Nelson Salau. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 139, ayatnya yang keempat sebagai nats pembimbing berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala
Kami bersyukur atas karunia Tuhan dalam kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19. Penyertaan-Mu memungkinkan kami menjalani kehidupan dalam batasan-batasan yang harus kami jalani. Tetap mampukan kami menjadi berkat dalam kehidupan ini. Walaupun kami harus dibatasi, kami mengimani Tuhan yang berkarya melampaui kekuatan kami. Layakkan kami menghampiri kekudusan-Mu, dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kehidupan kami, agar pemulihan menyegarkan kehidupan kami. Perjumpaan kami dalam media online ini tetaplah menjadi berkat, meningkatkan iman, dan membuat kami semakin kuat di tengah pandemik ini. Sertai kami dalam pilihan-pilihan kami, khususnya dalam situasi sulit yang kami hadapi. Buat kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Ampuni kami dalam keputusan-keputusan kami yang salah dan merugikan bagi banyak orang. Dan di bulan ini kami diajak kembali untuk terus berkarya dalam kedamaian untuk menunjukkan kehadiran Allah yang mau berdamai dengan kami manusia. Sertai dan berkati kami dalam ibadah ini. Amin. Ku tetap percaya
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, pemilik kehidupan kami, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah melalui firman yang kembali kami akan baca dan renungkan di dalam ibadah hari Minggu ini, kami disapa dengan kehangatan dan kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini. Allah Bapa di surga, biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan untuk perjalanan ke depan yang penuh dengan pengharapan. Berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tenteranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hak kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Baik, jemaat yang kasih, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam pembacaan kita Mazmur 136 dalam tradisi bangsa Israel, agama Yahudi disebut dengan istilah Halel Agung atau Halel adalah pujian. Jadi tradisi dalam bangsa Israel, khususnya liturgi Yahudi, mereka akan membacakan beberapa bagian Mazmur termasuk di
Mazmur 136 ini di beberapa hari raya dalam tradisi mereka, dan kemudian itu dinyanyikan secara berbalasan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain di dalam bait Allah. Nah, jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita mau lihat bahwa ketika ini dinyanyikan, suasana bangsa Israel bukanlah suasana penderitaan yang dialami, tapi suasananya jauh ratusan tahun setelah beberapa peristiwa. Paling tidak dalam pembacaan kita nangkap ada beberapa episode kehidupan bangsa Israel yang semua di dalam terang tema kasih setia Tuhan yang untuk selama-lamanya. Jadi kasih setia Tuhan selama-lamanya itulah yang membingkai beberapa fragmen peristiwa dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, mereka melihat dari kisah penciptaan. Jadi dalam pembacaan kita mereka sekelumit bicara sedikit tentang kisah penciptaan. Dan ketika bicara kisah penciptaan, mereka sedikit memberikan penegasan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tidak ada Allah lain. Dari situ ada penolakan terhadap penyembahan berhala yang memang menjadi tantangan khusus dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah periode ketika bangsa Israel berada di Mesir, lalu mendapatkan kelepasan keluar dari Mesir. Di sana ada perbuatan besar juga. Lalu kemudian episode selanjutnya adalah episode ketika bangsa Israel mulai dari Mesir, hidup di padang gurun, dan di padang gurun mereka berhadapan juga dengan beberapa raja-raja. Dalam pembacaan kita ada dua nama raja, raja orang Amori, Sihon, dan Og, raja negeri Basan, sebelum mereka masuk ke negeri Kanaan. Nah, kita lihat bahwa dalam pembacaan kita ada episode-episode kehidupan yang mereka klaim bahwa inilah tanda kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama kita dapatkan kasih setia Tuhan ketika Allah menciptakan segala sesuatunya. Jadi ciptaan Tuhan, matahari yang bersinar, bulan yang memancarkan sinarnya di malam hari, itu adalah kasih setia Tuhan. Jadi itu klaim mereka, bahwa Allah lah yang berkarya sehingga segala sesuatunya alam ini bisa kita nikmati. Kemudian klaim mereka yang kedua bahwa peristiwa keluaran dari Mesir bukan karena kemampuan mereka, tapi karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan sehingga mereka bisa mengalami kelepasan dari Mesir itu. Kemudian ketika mereka masuk dalam kehidupan yang berbeda di padang gurun, awalnya mereka adalah budak dan kemudian berubah menjadi pasukan perang, mereka berhadapan dengan kerajaan-kerajaan besar sebelum mereka tiba di perbatasan untuk masuk tanah Kanaan. Jadi ada episode-episode kehidupan dalam pembacaan kita yang akan mereka terus nyanyikan dalam perayaan-perayaan mereka, dalam ibadah-ibadah raya mereka. Dan ini menjadi satu kekuatan buat mereka, satu alat untuk mengingat, tidak melupakan bagaimana kasih setia Tuhan yang sudah dimulai sejak penciptaan sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, jemaat yang kekasih, ketika ini dinyanyikan bahwa kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya di tengah situasi yang sudah melampaui pergumulan kehidupan, memang sepertinya agak bertentangan dengan kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita mau menyanyikan kasih setia Tuhan, sementara kita menghadapi beberapa kenyataan kehidupan di saat seperti ini. Misalnya kita menghadapi bagaimana peristiwa-peristiwa kematian di tengah pandemi COVID-19 merubah banyak hal. Jadi kematian-kematian semuanya sangat sederhana. Mungkin yang digolongkan dalam hal-hal biasa atau pada saat kenormalan biasa zaman dulu, sahur matua mungkin bisa 7 hari. Tapi dalam kondisi sekarang tidak lagi sampai 7 hari. Kalau bisa secepat mungkin. Jadi kesannya sahur matua dengan yang tidak sahur matua sama saja. Jadi terbongkarlah semuanya. Kemudian yang tua dengan yang muda, ya sama juga cara pemakamannya. Jadi kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Ada tatanan yang berubah. Lalu pandemi COVID-19 juga memberikan dampak tersendiri
dampak tersendiri adalah begitu banyak orang yang dirumahkan, maka ada pergumulan soal kehidupan mereka. Ada yang harus di PHK, tidak bisa menerima gaji sama sekali. Ada yang mungkin dirumahkan tetapi menerima gaji. Ada yang mungkin pendapatan harian mereka dari berjualan akibat pergerakan manusia sepanjang hari. Akhirnya ketika orang banyak di rumah, lalu tidak bisa lagi keluar rumah, nah mereka pun tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi dalam situasi pada saat ini, ada pergumulan-pergumulan kehidupan yang justru mungkin mempertanyakan kasih setia Tuhan. Bagaimana kita merenungkan hal-hal agung dalam pembacaan kita di tengah pandemi COVID-19? Karena pergumulan kita belum selesai. Bangsa Israel yang menyanyikan Halil Agung ini adalah bangsa Israel yang konteksnya sudah jauh berbeda. Mereka sudah hidup mapan di Yerusalem. Mereka sudah bisa menyanyikan ini di Bait Allah. Nah, konteks kita pada saat ini masih mungkin tidak seperti kehidupan bangsa Israel yang sedang menyanyikan Halil Agung. Lalu apa maknanya untuk kehidupan kita pada saat ini? Ketika kita diajak untuk merenungkan bahwa ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang oleh bangsa Israel dijadikan satu momen yang mereka nyanyikan di dalam perayaan-perayaan besar mereka. Kita sudah tidak ada lagi perayaan besar. Semua sederhana. Paskah kita lalui dengan sederhana, Jumat Agung juga kita lalui dengan sederhana. Ya, kita tidak tahu apakah nanti selanjutnya Natal, apakah kita akan lalui dengan sederhana juga. Nah, jemaat yang kasih, kita berharap bahwa COVID-19 dapat segera berakhir. Nah, apa maknanya untuk kehidupan kita pada saat ini? Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama yang mau kita renungkan adalah begini, bahwa dalam kehidupan bangsa Israel, mereka mengklaim bahwa dalam kehidupan mereka menyadari, memahami bahwa ada periode kehidupan di mana ada perbuatan-perbuatan besar yang tetap harus diingat dalam kehidupan mereka. Ada perbuatan-perbuatan besar yang tetap tidak boleh dilupakan dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi perenungan buat kita bahwa dalam menjalani kehidupan, mau tidak mau kita pun diajak bahwa Allah kan bukan hanya satu kali saja berkarya dalam kehidupan kita. Sejak kejadian kita dihadirkan, itu juga adalah satu keajaiban. Karena itu dalam pembacaan kita, dalam Nats Pembimbing Mazmur 139 ayatnya yang keempat, di sana pemazmur katakan begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, jemaat yang kekasih, COVID-19 boleh ada, pergumulan boleh ada, kematian itu jadi kenyataan. Tetapi ini tidak boleh juga menafikan bahwa Allah pernah berkarya untuk kehidupan kita. Kita adalah kejadian ajaib Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita adalah bentuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Mungkin pikiran kita, kasih setia Tuhan adalah COVID-19 cepat berlalu, cepat hilang dari dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bertahan pun masih menikmati kehidupan, maka ini adalah sesuatu yang ajaib untuk kehidupan kita. Kita saja adalah perbuatan ajaib Tuhan, apalagi kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, ini pesan pertama untuk kehidupan kita pada saat ini, bahwa Allah menciptakan dunia ini, itu adalah satu perbuatan Tuhan yang besar, tanda kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini, keberadaan kita, kehidupan kita, keadaan kita di rumah kita masing-masing adalah tanda bahwa kasih setia Tuhan juga ada dalam kehidupan. Kita pun bisa beribadah lewat media, tanpa datang ke gereja, tapi bisa beribadah, juga adalah tanda kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Nah, harusnya ini direnungkan dengan baik, bahwa kita secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dalam kehidupan ini adalah perbuatan ajaib Tuhan. Adalah tanda kasih setia Tuhan yang masih ada, yang kita nikmati pada saat ini. Walaupun kita tahu pergumulan tidak segera hilang. Walaupun kita tahu pandemi ini tidak segera juga berlalu dalam kehidupan. Jadi kita disadarkan bahwa di tengah pandemi ini kita melihat pada diri, pada situasi kita adalah hasil perbuatan ajaib Tuhan. Dan itu adalah
tanda kasih setia Tuhan. Nah, kemudian jemaat yang kekasih dalam kehidupan bangsa Israel, mereka menyadari bahwa ada pergeseran dalam kehidupan mereka. Ada situasi mereka di mana peristiwa perbudakan di Mesir itu menjadi sesuatu yang besar. Lalu itu bisa menjadi perenungan besar mereka sebagai satu bangsa karena mereka mengalami satu kelepasan yang luar biasa di dalamnya. Nah, menjadi perenungan buat kita adalah begini, bahwa kita toh tidak jadi begini secara langsung. Kita tidak hadir di tengah pandemi COVID-19 ini langsung seperti ini, tidak juga. Kita menjalani kehidupan dengan proses yang banyak dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, mereka mengaminkan bahwa mulai dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan adalah proses kehidupan yang memang mereka harus jalani. Mereka menjalaninya tidak mudah juga. Apakah mereka menjalaninya dengan iman yang teguh? Ya, kesaksian Alkitab mengatakan mereka tidak teguh-teguh amat juga. Mereka pada akhirnya jatuh juga di dalam penyembahan berhala, justru di tengah penyertaan Tuhan. Mereka ragu juga hanya soal minuman, mereka khawatir juga karena soal makanan. Jadi mereka mengalami juga mungkin yang seperti kita alami pada saat ini. Kita punya level keraguan, ketakutan, karena bagaimana mendapatkan makanan sementara banyak PHK terjadi, bagaimana mau menjalani kehidupan ke depan sementara pendapatan sudah terpotong banyak. Nah, jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita lihat bahwa yang bangsa Israel imani bahwa ada pergeseran kehidupan dan ada Tuhan yang menyertai di dalamnya. Dan mereka alami itu. Disitulah mau dikatakan bahwa ada kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, yang memberikan kelepasan dari mereka dari Mesir, pada akhirnya mereka bisa menikmati kehidupan di tanah Kanaan. Ada pergeseran yang Tuhan bawa dalam kehidupan mereka. Tapi pergeseran itu kan bukan satu proses yang kemudian semudah membalik telapak tangan. Dalam pembacaan kita lihat bahwa untuk sampai tanah Kanaan, mereka harus berhadapan dengan pergumulan-pergumulan itu. Saya rasa pengharapan kita adalah pandemi ini segera berakhir, itu pengharapan kita. Tapi mau tidak, siap tidak kita untuk masuk dalam proses yang sedang dimainkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bangsa Israel, padang gurun tidak pernah disingkirkan, tapi mereka dimasukkan dalam padang gurun. Dalam pembacaan kita lihat bangsa-bangsa lain dengan kebesaran mereka tidak serta-merta hilang dalam kehidupan. Mereka juga besar. Mereka muncul dengan kebesaran mereka, tapi karena bangsa Israel disertai oleh Tuhan, pada akhirnya mereka juga bisa berhadapan dengan kekuatan besar itu. Nah, di sini perenungan buat kita adalah bahwa dalam menghadapi pandemi ini, pada akhirnya kita diberikan kesadaran kita tidak bisa menjalaninya dengan kekuatan sendiri. Apalagi sudah dengan kekuatan sendiri, sementara diri penuh dengan kekhawatiran, diri penuh dengan ketakutan, diri penuh dengan keraguan, diri yang tidak kuat mau menghadapi pandemi ini, ya kalahlah kita dalam menjalani kehidupan. Nah, karena itu belajarlah dari bangsa Israel. Kasih setia Tuhan diaminkan oleh mereka karena Allah menyertai mereka menjalani kehidupan dengan proses pergumulan yang ada. Dan kita imani juga bahwa dalam kehidupan kita, ya proses itu mungkin sedang kita jalani pada saat ini. Ada tahapan-tahapan yang sedang kita jalani. Kita boleh bersyukur bahwa kita sudah dekat lagi untuk beribadah, walaupun dalam batasan-batasan. Mulai tanggal 5 nanti, ibadah di gereja sudah mulai dibuka. Aktivitas juga sudah mulai dibuka. Nah, biarlah ini menjadi jawaban atas doa kita, bahwa Allah bekerja juga dalam satu proses. Yang awalnya kita tidak bisa kemana-mana, sulit kemana-mana, sekarang kita sudah bisa beribadah, sudah lebih nyaman ke pasar, mal sudah dibuka dan segala macam. Tapi Allah mengantar kita tidak serta-merta kemudian COVID-19 kemudian selesai. Kan tidak, kita masih berjuang lagi, kita minta kasih setia Tuhan lagi mau dinyatakan dalam kehidupan. Mungkin kita pada saat ini sulit menyanyikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita di tengah pandemi seperti ini. Mungkin sama juga seperti bangsa Israel dalam peristiwa keluar dari Mesir, mereka sulit untuk menyanyikan. Mereka malah minta balik lagi ke Mesir. Mereka minta pulang lagi ke Mesir. Bisa dibayangkan tinggal mengutus
mata-mata untuk melihat tanah Kanaan yang sudah di depan mata saja, hasilnya kata mereka tidak baik, mereka minta pulang lagi ke Mesir. Padahal tempatnya sudah sangat jauh, tapi hati mereka terikat ke sana. Nah, dalam kehidupan kita pasti ada proses yang Tuhan sedang kerjakan. Jalani proses itu dengan kekuatan, jalani proses itu dengan pengharapan. Kalaupun nanti kita sudah mulai beribadah, kita juga disadarkan bahwa beribadah kita tidak serta-merta langsung seperti dulu. Tidak usah disambut dengan euforia, karena toh pada akhirnya sambil kita beribadah, ya sambil menjaga diri masing-masing, ikuti protokol kesehatan yang harus diterapkan dalam beribadah, supaya kita semua sama-sama sehat juga. Karena yang ditakutkan adalah, yang dikhawatirkan ketika gereja membuka diri, malah gereja jadi klaster baru penyebaran virus ini. Kita senang beribadah, tetapi pada saat yang sama kita penyebar ketakutan juga bagi orang lain. Nah, jemaat yang kekasih, melalui pembacaan kita pada saat ini, kasih setia Tuhan sedang kita gumuli sama-sama. Sedang kita renungkan sama-sama pada saat ini. Mungkin kita tidak seperti bangsa Israel, bisa menyanyikan kasih setia Tuhan dengan penuh sukacita, berbalasan kelompok yang satu dan kemudian kelompok yang lain. Mungkin mereka bisa seperti itu, karena mereka sudah melampauinya. Kita belum melampauinya, tetapi kita diingatkan untuk menjadi kuat di tengah pandemi seperti ini. Kita diingatkan untuk memiliki pengharapan yang kuat agar kita bisa melihat kelepasan itu terjadi dalam kehidupan kita bersama. Nah, jemaat yang kekasih, apakah kasih setia Tuhan berhenti? Kesaksian bangsa Israel dari peristiwa penciptaan sampai mereka masuk tanah Kanaan, itu adalah waktu di mana kasih setia Tuhan dinyatakan dan mereka tidak berhenti untuk menyanyikan. Kehidupan kita pun belum berhenti. Kejadian kita adalah kejadian ajaib. Kehadiran kita adalah ajaib. Kehidupan kita adalah perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan ini. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Nah, karena itu tetaplah berpengharapan. Tetaplah menjadi kuat di dalam iman. Lalu lihatlah kasih setia Tuhan dalam kehidupan. Lalu ada waktunya kita akan mengaminkan, ada waktunya kita seperti bangsa Israel menyanyikan kasih setia Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa dalam kehidupan kami, keadaan kami adalah perbuatan ajaib Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah dengan menghadirkan kami dalam kehidupan. Kasih setia Tuhan adalah menghadirkan pribadi-pribadi yang kami kasihi dalam kehidupan keluarga kami. Kasih setia Tuhan adalah ketika di tengah pandemi COVID-19, kami tetap diberikan kehidupan, kami boleh menjalani segala sesuatunya walaupun dalam batasan-batasan. Allah Bapa di surga, kami mohon, mampukan kami merenungkan keberadaan kami sebagai alat penguat kami dalam menjalani kehidupan. Sehingga kami di tengah pengharapan bahwa pandemi ini dapat segera berakhir, kami tetap diberikan kemampuan menikmati, mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon agar Tuhan menyertai kami, khususnya ketika pada saat ini kami dalam persiapan bersama dengan gereja-gereja lainnya, baik tingkat sinodal, mupel, dan jemaat-jemaat untuk melaksanakan ibadah dalam tatanan baru. Kami berdoa agar semuanya boleh berlangsung dengan teratur, dan kami berdoa protokol kesehatan sangat dijalankan dengan baik, sehingga gereja tidak lagi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa agar kami terus diingatkan. Dan kami juga mengucap syukur bahwa dalam kehidupan kami pada saat ini dan di tengah pandemi COVID-19 tidak mengakhiri semua proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berdoa, lanjutkanlah proses yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami di tengah pandemi ini. Dan kami mohon Bapa di surga, kasih-Mu selalu menyertai, kasih-Mu selalu memampukan kami untuk terus hidup di dalam perubahan yang Tuhan kehendaki. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa agar Tuhan memberkati akan kehidupan persekutuan kami dengan banyak rancangan-rancangan yang tertunda. Kami tertunda dalam pembangunan, kami tertunda dalam melaksanakan program-program kerja kami tertunda dalam banyak hal, bahkan rancangan-rancangan baik kami. Untuk itu kami berdoa, biarlah ini tidak berdampak buruk dalam kehidupan, tetapi membuat gereja kami terus bisa melayani dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati agar di tengah pandemi COVID-19 segala sesuatu boleh diredakan dengan baik, sehingga bangsa ini boleh fokus pada pengobatan, pada penyembuhan. Dan kami juga berdoa agar kehidupan ekonomi yang sudah dimulai dalam tatanan baru menggerakkan kehidupan ekonomi dengan baik. Dan kami juga tetap berdoa agar Tuhan memberkati pimpinan kami, Presiden dan Wakil Presiden, agar tetap diberikan hikmat untuk menata dan mengatur. Karena di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini ditunggangi dengan banyak kepentingan juga. Kami mohon Tuhan mampukan agar ada kesatuan dalam pimpinan-pimpinan kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah, sehingga segala sesuatunya dapat tertata dan tertangani dengan baik. Kami berdoa juga khususnya bagi Kota Medan. Tuhan berkati kota ini ketika semuanya merah dalam semua kecamatan. Kami mohon agar Tuhan membantu dan menopang agar kami lebih waspada, protokol kesehatan lebih ketat, dan kami juga tetap berdoa agar segala sesuatunya dapat segera dinormalkan kembali. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi
penanganan COVID-19 yang sedang berlangsung di rumah-rumah sakit. Kami berdoa para medis tetap diberikan kesabaran, tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami tetap berdoa agar penelitian-penelitian terus dikembangkan dengan baik sehingga ada antivirus yang boleh dikembangkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dirawat di rumah-rumah sakit karena sakit ini. Tuhan mampukan agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan boleh dari positif bisa menjadi negatif. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi warga jemaat kami yang sakit di rumah dan dalam keterbatasan banyak hal, dan kami berdoa agar mereka disembuhkan. Kalaupun mereka dirawat di rumah sakit juga berikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga tetap berdoa agar keluarga-keluarga jemaat kami dibentengi oleh kuasa Tuhan, dilingkupi oleh kasih penyertaan Tuhan, sehingga masalah ekonomi yang pada saat ini menghinggapi sebagian jemaat kami dengan pergumulan ekonomi mereka, kami berdoa agar mereka tetap boleh terjamah untuk dilayani, mereka tetap boleh mendapatkan kecukupan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menderita, fakir miskin, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati kehidupan mereka agar mereka diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap mereka yang bekerja, pergumulan-pergumulan keluarga, biarlah Tuhan hadir di dalamnya. Mupol Sumut Aceh dengan semua bentuk pelayanan yang sedang dijalankan dan dipersiapkan, biarlah Tuhan juga boleh hadir di dalamnya. Dalam kebersamaan kami boleh melayani di wilayah Sumatera Utara. Untuk pelayanan pada hari ini Tuhan berkati seluruh pelayan dan mungkinkanlah mereka tetap dalam kondisi baik dan sehat sehingga semua bentuk pelayanan mereka kembali sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka sekalian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 4. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan. Jalan hidup yang lebar
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sesaat kita dengarkan intisari warta jemaat. Intisari warta Philadelphia, Minggu 28 Juni 2020. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dalam masa darurat COVID-19 ini. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi hidup saudara dan keluarga. Apabila saudara membutuhkan pelayanan atau ingin mendaftarkan diri sebagai warga jemaat, dipersilahkan menghubungi kami setelah ibadah ini di ruang konsistori gereja atau pada setiap hari kerja di kantor sekretariat majelis jemaat atau melalui koordinator sektor masing-masing. Kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mengundang untuk dapat hadir kembali dalam rangkaian ibadah online yang diselenggarakan dan senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Sabda Bina Umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Simpson Nelson Salau, dan seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian warga jemaat. Berkenan dengan merencana dimulainya kembali ibadah minggu di GPIB Philadelphia Medan, maka disampaikan hal-hal yang perlu diketahui dan diikuti warga jemaat sekalian sebagai berikut. A. Ibadah minggu dilaksanakan mulai hari Minggu 5 Juli 2020 pukul 08.30 dan pukul 17.00 WIB. Adapun kehadiran warga jemaat dalam ibadah dijadwalkan secara bergiliran sesuai jadwal yang dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. B. Selama masa new normal juga dilaksanakan ibadah live streaming bagi yang beribadah di rumah. C. Mengikuti prosedur sebagai berikut. Pengecekan suhu tubuh dengan termometer gun oleh petugas. Mencuci tangan bergiliran di wastafel yang disediakan di samping pos jaga. Membersihkan tangan dengan tisu yang disediakan. Duduk dengan menjaga jarak atau lihat tanda di bangku. Tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Memberi persembahan dengan cara dimasukkan di kotak di depan altar. Tetap menjaga jarak dan tidak bersalaman sesama warga jemaat. D. Untuk warga jemaat usia di atas 50 tahun dan anak-anak atau anggota Pelkat, PA dan PT dan yang sedang sakit dihimbau untuk tidak hadir dan mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Shalom, jemaat GPIB Philadelphia Medan yang terkasih. Berikut adalah panduan ibadah new normal GPIB Philadelphia Medan. Mari kita saksikan untuk menjadi perhatian bersama. Jemaat yang ingin beribadah di gereja diwajibkan mengikuti protokol new normal yang telah ditentukan sebagai berikut. Memasuki halaman gereja, petugas akan memastikan jemaat yang hadir telah menggunakan masker. Bagi yang tidak memakai masker, maka tidak diperkenankan memasuki halaman gereja. Di pintu gerbang akan dilakukan deteksi suhu tubuh jemaat dengan termometer gun. Jemaat yang diperbolehkan mengikuti ibadah ialah jemaat yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Setelah masuk halaman gereja, jemaat diwajibkan mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang telah disediakan. Silakan berbaris dan tetap memperhatikan jarak aman sesuai dengan garis yang ada.
Dimohon untuk menjaga ketertiban dengan tidak bercakap-cakap atau mengobrol dengan jemaat yang lain. Buka keran untuk membasahi tangan, jangan lupa untuk menutupnya kembali ya, agar air tidak terbuang. Gunakan sabun secukupnya saja, lalu cuci tangan dengan baik. Kemudian bilas sampai bersih dan jangan lupa untuk menutup kerannya kembali. Tepuk dan kibaskan tangan 3 kali, lalu ambil selembar tisu untuk mengeringkan tangan. Mari kita jaga kebersihan dengan membuang sampah bekas tisu pada tempat sampah yang telah disediakan. Jemaat wajib memastikan sudah membawa perlengkapan ibadah pribadi ya. Memasuki gedung gereja, presbiter yang bertugas akan menghitung kehadiran jemaat dengan hand counter. Jemaat dipersilakan untuk mengambil warta jemaat sendiri. Setelah itu dipersilakan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Adapun bangku yang boleh diduduki yakni bangku yang tidak bertanda silang. Akan ada 2 jenis bangku. Yang pertama, bangku dengan 2 tanda silang, maka jemaat silakan duduk di tengah. Dan yang kedua adalah bangku dengan 1 tanda silang, maka jemaat dipersilakan duduk di sisi kanan dan kiri bangku tersebut. Bangku dengan tanda silang tidak boleh diduduki ya. Dan selama ibadah dihimbau kepada jemaat untuk tetap duduk di tempatnya dan tidak berpindah-pindah. Tiba waktunya memberikan persembahan. Satu persatu jemaat akan memasukkan persembahan ke kotak yang telah disediakan di depan. Untuk perhatian bersama, selama memberikan persembahan, orang pertama harus sudah selesai terlebih dahulu memberikan persembahannya, lalu orang kedua boleh ke depan untuk memberikan persembahannya, dan begitu seterusnya. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera meninggalkan ruangan ibadah dengan tetap jaga jarak aman dan tidak berdesakan. Demikianlah panduan ibadah New Normal GPIB Philadelphia Medan. Mari kita taat dan ikut aturan tersebut agar ibadah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Selamat mengikuti ibadah New Normal ya, dan kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi oleh warga jemaat sekalian. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Demikian intisari warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Hai umat Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tak tindas. Mari berjuang, angkatkan kemiskinan, jangan biarkan
Firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.